Mboten, Mbak. Suaranya. Waduh, Mbak, ini suaranya gak anu. Mboten. Sik. Suaranya gak enak, Mbak iki. Sebentar, Bu. Mboten, Mbak. Kayak Bu. Kurang bersuara ya? Suaranya belum ada. Iya, belum terdengar. Gitu. Gak namu wes porong Mbak coba. Terus satu sih ya Mbak ya. Apa HP ku apa? Tunggu nak Mbak. Mbak Ita wis mireng? Bon. Sampun? Bon. Mireng Bu, keng mriki mireng Bu. Assalamualaikum Bu Ayu belum. Bu Ayu belum. Bu Ayub yang belum. Sudah. Yang belum. Bu Ayu kan ora urung ya Mbak ya? Sampun. Aku sing urung Mbak. Putri tereng. Tes. Rien. Tereng belum. Belum. Belum dengar. Tes. Seperti ini. Nggih. Sudah dengar, Bu? Oh, sampun. Ya, sampun. Nggih. Sudah. Oke, sambil saya coba perbaiki sambil menunggu Putri nggih. Nggih. Mbak Linda, Mbak Tri tolong Putri diaturi. Udah mulai no? Sembilan. Cek, suara saya terdengar ya, Bu ya? Sampun. Oke. Meet nggih. Gmail rien. Ajak ngono nggone cah sing gak pati.
Nggih. Halo. Assalamualaikum, Bu. Anu, Oke, waalaikumsalam Bu Kus. Matur nuwun. Mohon maaf ini saya sambil karena ada rapat juga. Saya Nggih, sambil jalan. nggih mboten Nggih, napa-napa Bu Kus. Monggo. nggih, nggih. Nggih. Matur suwun, Bu Baik, Ayu. Nggih. nggih sami-sami Bu. Nggih baik, alhamdulillah Oh, menika masalah sampun undangan mereka mboten. Bun, maaf saya diundang ke sana enggak? nggih. Sampun lengkap nggih Ibu-ibu, saya izin memulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sugeng enjang ibu-ibu hebat dari SD Negeri Tunggul 2 Kabupaten Sragen. Pertama-tama dan yang utama saya mengaturkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga segala aktivitas yang ibu-ibu lakukan juga dihitung sebagai ibadah sehingga tidak mengurangi kualitas ibadah ibu-ibu sekalian di bulan Ramadan ini. Amin. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam mari juga kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di bulan akhir di yaumul akhir kelak. Yang kita hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Tunggul 2 Kabupaten Sragen, Bu Warni, pripun kabarnya Ibu? Nggih, belum di-unmute. Di nggih, alhamdulillah sehat Bu Ayu. alhamdulillah. Nggih, yang sama-sama kita hormati Bu Guru KP, Guru kelas 1, Putri, pripun kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Nggih, ini yang dari HP-nya Putri belum dibuka, jadi suaranya masuk lewat Bu Warni, sedikit Oh, kecil. nggih. Nggih, Alhamdulillah saya Mbak Ayub sehat. Mugi-mugi nggih. Mbak Ayub nggih paringi sehat terus, banyak kegiatan, tetap semangat sehat. Amin amin, matur nuwun Putri. Yang sama-sama kita hormati Bu Guru KP kelas 4, Bu Ita, pripun kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Mbak Ayu. Alhamdulillah dan juga yang sempat bergabung dengan kita matur nuwun sanget rawuhipun Ibu pengawas Ibu Sri Kuspini, Ibu Kus, pripun kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu Ayub sehat. Semoga Bu Ayub demikian pula sehat. Ini tambah cantik ya Bu Ayub. Iya, Bu. Tambah kurus. Tak lihat dari layar itu Bu Ayub tambah cantik itu. Alhamdulillah. Nggih. Nggih, matur nuwun Bu Kus rawuhipun. Nggih, sama-sama Ibu-ibu Bu Ayub. nggih, ibu-ibu sekalian, saya pertama mengucapkan terima kasih atas waktunya dan mohon maaf untuk PMO bulan Maret baru kita laksanakan di tanggal 6 April nggih. 6 April 2023 yang harusnya bulan Maret. Jadi mungkin sekitar 2 minggu terakhir atau sebenarnya lebih dari 2 minggu saya rada padat kegiatan, terus di minggu kemarin suara saya hilang. Jadi saya nggak bisa melakukan aktivitas apapun, batuk, radang, terus minggu ini saya istirahat dan tidak mengajar dulu di kampus. Jadi minggu ini aktivitas saya hanya PMO karena saya ada 2 yang belum. Itu Bapak Ibu. Dan insya Allah bulan ini PMO kita akan kita laksanakan selama 2 JP ke depan, selama 90 menit ke depan. Nggih.
pertama-tama saya ingin menyampaikan beberapa informasi kepada ibu-ibu semuanya. Hal ini saya sampaikan secara general dulu atau umum kepada seluruh sekolah dampingan saya, nggih, ibu-ibu. Jadi saya belum terkhusus kepada Tunggul 2. Nah, jadi di bulan Februari sebelum PMO Maret itu saya bersama dengan fasilitator Sekolah Penggerak Angkatan 1 dan 2 menghadiri undangan dari BBGB untuk rakor, untuk evaluasi, dan untuk Monef. Ada beberapa informasi kebijakan baru yang disampaikan, namun saya kurang tahu nanti dinamikanya seperti apa. Apakah ada perubahan atau bagaimana? Yang jelas informasi terbaru tersebut yang saya terima ya yang saya sampaikan kepada seluruh sekolah saya. Jadi ada informasi kalau yang pertama pendampingan di tahun kedua mulai bulan September tahun ini. Jadi pendampingan tahun pertama akan berakhir di bulan Juli. Oke, lalu kemudian dilanjutkan dengan pendampingan tahun kedua, itu informasinya akan ada kocok ulang atau setting ulang terkait dengan sekolah dampingan yang didampingi oleh fasilitator. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau pada angkatan kedua di tahun pertama itu kan sekolah digolongkan 3 kategori. Kategori 1, kategori 2, dan kategori 3. Penggolongan tersebut punya dampak terhadap intensitas model pendampingannya. Kalau kategori 1 itu ketemu PMO setiap bulan, kalau kategori 2, 2 bulan sekali, 3, 3 bulan sekali. Kalau refleksi, kalau kategori 1 dan 2 itu setahun 3 kali, kalau kategori 3 tampaknya 2 kali kalau saya tidak keliru. Intinya beda di intensitasnya. Dan juga kalau di kategori 1 kita wajib mengunjungi semua sekolah. Kalau kategori 2 dan 3 hanya diambil sampel 1 sekolah saja. Nah, di tahun kedua informasinya tidak ada lagi pengkategorian atau penggolongan sekolah penggerak. Jadi seluruh sekolah di angkatan 2 akan mendapatkan model pendampingan yang sama intensitasnya. Informasi terakhir terkait dengan model pendampingan seperti itu. Lalu kemudian untuk dana sekolah penggerak itu juga masih ada, namun informasinya nominalnya tidak sama dan itu kemungkinan ya akan cair di waktu-waktu seperti yang tahun lalu, mungkin September, Oktober, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, Ibu-ibu dari Tunggul 2, selanjutnya saya akan menyampaikan terkait dengan ya balik lagi ke general dulu nggih, secara umum ini saya sampaikan ke seluruh sekolah saya. Jadi ada sebuah fenomena atau keprihatinan dari fasilitator dan juga perancang atau pemangku kepentingan terkait program ini. Jadi sedianya idealnya planningnya itu kan pemerintah mengeluarkan kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka. Nah, untuk mendampingi pelaksanaan kurikulum tersebut, pemerintah memberikan program pendampingan, yaitu program sekolah penggerak. Tidak seluruh sekolah menjadi sekolah penggerak karena hanya kepala sekolah yang lolos seleksi saja yang menjadi sekolah penggerak. Ada banyak yang tidak lolos. Dan dana yang diberikan kepada sekolah itu se-Indonesia sama. Tidak ada perbedaan antara yang di kota besar maupun di kabupaten kecil, di daerah 3T ataupun di kota maju. Seluruh se-Indonesia kalau SD ya sama 80 juta gitu. Nah, yang jadi evaluasi kegiatan pendampingan ini itu sudah berjalan kurang lebih 6 sampai 7 bulan. Ini adalah PMO kita ke-7, tidak terasa dari September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Jadi ini PMO kita ke-7. Nah, harapannya desain-desain dari program ini itu berjalan dengan baik dan terserap
melalui anggaran tersebut. Jadi kalau misalnya sekolah kesulitan melaksanakan, misalnya, wah, ini tuh kita harus ada komunitas belajar. Nah, komunitas belajar itu bisa difasilitasi dengan anggaran tersebut. Wah, kita harus membuat modul ajar. Oh, kita harus lulus topik PMM. Oh, kita harus mengembangkan KOSP. Oh, kita harus melakukan, refleksi evaluasi terkait dengan kualitas kurikulum ini. Nah, itu semua motor-motor yang dibangun melalui program ini. Harapannya ketika sekolah selesai mendapatkan pendampingan dan kembali mandiri, itu sekolah bisa melaksanakannya, bisa solid pemahaman dari gurunya, kepala sekolah, dan juga hal-hal lainnya. Nah, yang jadi sebuah perhatian, ini saya sampaikan sekali lagi untuk general dulu nggih Bapak Ibu di Kabupaten Sragen. Nah, ini yang nanti mungkin akan terurai kalau misalnya ada miss-nya di mana akan terurai di bulan April. Jadi bulan ini nanti akan ada kegiatan luring yang mengundang atau menghadirkan BPPMP Jawa Tengah atau dulu namanya LPMP, BPGB Jawa Tengah, perwakilan murid, kemudian dinas kota masing-masing, lalu kemudian ada tentu saja kepala sekolah dan 3 guru komite. Nah, fasilitator diundang, namun konsepnya seperti seluruhnya diundang atau hanya beberapa itu kami masih belum tahu. Yang jelas di bulan April akan ada kegiatan luring bersama namanya Forum Pemangku Kepentingan. Dari mulai yang teratas di Jateng sampai seluruh dinas kabupaten dan kota. Nah, di sini yang menjadi salah satu sorotan itu adanya beberapa capaian yang akan dicari solusi terbaiknya untuk menjadi lebih baik gitu. Salah satu capaiannya itu yang pertama adalah PMM. Belum seluruh guru lulus topik di PMM. Nah, itu akan dicari apa sih sebenarnya kendalanya, apa yang menjadi sulit. Lalu kemudian kemarin saya sudah share di WA grup kepala sekolah terkait kementerian meminta sekolah untuk mengunggah kegiatan-kegiatannya untuk dalam rangkaian sharing praktik baik. Nah, kalau sekolah tidak pernah melaksanakan kegiatan-kegiatan, lantas kan tidak ada praktik baik yang dibagikan. Nah, yang menjadi keprihatinan adalah sekolah-sekolah yang demikian itu. Jadi sekolah-sekolah yang tidak melaksanakan kegiatan, tidak melaksanakan motor-motor dari program ini. Nah, lalu yang menjadi kemudian dananya terserap bagaimana kok ketika misalnya kami himbau untuk melaksanakan kegiatan A, B, C, dan D guna capaian program ini, jawabannya dana habis, terserap. Nah, itu yang mungkin nanti bisa dikonfirmasi dan diluruskan, dicari solusinya bersama-sama di forum di forum pemangku kepentingan itu yang akan menghadirkan BPMP, LPMP, dinas sekolah, kepala sekolah, guru, perwakilan murid, fasilitator, BPGB semua akan ketemu di forum itu nggih, di bulan ini. Tapi tanggalnya masih belum tahu apakah sebelum Lebaran atau setelah Lebaran begitu. Yang jelas akan ada kegiatan luring untuk membahas itu semua. Jadi saya harapkan nggih Bapak Ibu bisa menyiapkan, menyusun dengan baik apa saja aktivitas Bapak Ibu ibu-ibu semuanya kurang lebih 7 bulan terakhir begitu. Nah, yang jadi keprihatinan adalah sekolah-sekolah yang kalau di dampingan saya itu yang sangat pasif. Tidak ada praktik baik yang dibagikan atau praktik baik yang dibagikan itu sangat minim. Nah, itu yang menjadi keprihatinan. Nah, namun sekali lagi, itu bukan kendala atau bebannya saya aja, tapi juga menjadi beban atau kendala dari dinas, BPGB Jateng, dan LPMP. Nah, nanti saya serahkan
forum tersebut. Nah, nanti bagaimana mengatasi sekolah itu. Dari saya seperti itu. Yang penting selama 7 bulan ini saya berusaha untuk melakukan tugas saya sebagai fasilitator secara optimal dan baik. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, terus kemudian kemarin di PMO sebelumnya itu dapat informasi kalau dari dinas, kenapa kok jawabannya semua sudah habis dananya, karena dari dinas menyampaikan untuk SPJ atau penyerapan itu maksimal di 31 Desember. Nah, hal itu yang mungkin menjadi kendala atau miss, saya kurang tahu, padahal harusnya dana tersebut bisa dipergunakan atau alokasinya ya selama tahun pertama pendampingan dari September ketemu Juli itu gitu. Nah, itu nanti yang bisa terpecahkan di forum April Luring itu dengan forum pemangku kepentingan itu. Nah, Oten Bapak Ibu, jadi kemarin ada evaluasi, terus kemudian fasilitator yang ngobrol-ngobrol. Ini Sragen kok kayaknya kurang bergelora, kurang bergairah. Ada apa ya? Bagaimana begitu. Nah, saya hanya sebagai junior ya ikut menyimak, ikut mendengarkan. Yang penting saya nanti sampaikan. Nah, sebelumnya saya ini betul-betul dari saya pribadi ya sebagai fasilitator. Saya apresiasi sekali kepada Tunggul 2. Ini betul-betul tidak kalau bahasa anak mudanya itu tidak peres, tidak mengada-ada, tapi memang betul-betul senyatanya. Tunggul 2 selalu ada perhatian terhadap instruksi yang saya berikan gitu. Jadi kalau misalnya di setiap bulan, Bu, kayaknya masih belum optimal di ini, di itu. Lah, ada progres yang disampaikan, ada progres yang dibagikan, nanti bisa disampaikan lebih lengkapnya. Jadi dari 7 sampaikan, ada 2 sekolah yang menurut saya sangat komitmen dan memiliki keseriusan tinggi terhadap program ini, terhadap melaksanakan kurikulum merdeka itu saya apresiasi betul sama JT1 dan Tunggul 2. Nah, pada lokasi mereka, lokasi Tunggul 2 dan JT1 itu di jauh nggih dari pusat kota gitu loh, mungkin ada yang di gunung dan lokasinya sangat jauh, tapi saya apresiasi betul kepala sekolahnya memiliki komitmen yang baik untuk mengimplementasikan kegiatan ini dengan baik. Nah, hanya saja nanti kita bisa identifikasi kembali setiap bulannya, apa ya yang masih kurang, apa ya yang bisa dilakukan lagi, ngaten. Jadi Ibu-ibu itu tadi informasi awal dan pengantar dari saya terkait informasi yang saya dapatkan dari kegiatan kami di bulan Februari. Nah, sekarang sebelum saya ke satu-satu dari indikator-indikator PMO, barangkali ibu-ibu ada tanggapan atau hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, monggo silahkan. Ya, Mbak Ayub. Ya, suara sebentar, maaf jaringan saya atau pripun nggih. Saya belum bisa mendengar suara ibu itu. Belum dengar suaranya? Oh nggih, sudah. Sekarang sudah. Nggih. Ya, terima kasih Mbak Ayub atas waktunya. Dari informasi yang disampaikan Mbak Ayub, kami bisa memahami dan nanti kami juga introspeksi semasa Mbak Ayub menyarankan apa yang ada kekurangan yang ada di SD kami berusaha untuk semampu kami untuk melaksanakannya yang ada di program yang Mbak Ayub dampingi. Untuk PMM itu sebenarnya kami sudah mengerjakan sampai beberapa topik Mbak Ayub, tapi untuk aksinya nyatanya mungkin baru saya yang mengerjakan itu yang sudah mengupload. Dan nanti kami menghimbau kepada teman-teman untuk
membuat aksi nyatanya karena topiknya sudah dikerjakan sampai topik yang 11, 14 dan sebagainya, tapi aksi nyatanya belum. Nah, nanti kami mohon saran-saran Mbak Ayu bila KSD kami sekali lagi apa yang ada kurang dalam program Mbak Ayub nanti insya Allah akan kami laksanakan semampu kami. Seperti kemarin pada waktu refleksi kami di Mbak Ayub mengutarakan kalau untuk mutu kami menambah peningkatan mutu guru kami masih kurang. Untuk untuk yang minggu-minggu kemarin kami sudah melaksanakan dengan 2 pelatihan, yaitu untuk penggunaan kita mengadakan pelatihan Chromebook penggunaan di setiap guru kelas dan guru mata pelajaran. Yang kedua kami mengundang pelatih yang kebetulan guru penggerak yang praktek baik di kelasnya biar teman-teman mempunyai wawasan yang luas untuk pembelajaran paradigma baru, terutama pembelajaran diferensiasi ini Mbak Ayu selama ini. Dan nanti untuk selanjutnya kami mohon saran dan saran dari Mbak Ayub kekurangan kami atau apa yang harus kami lakukan biar kami nanti berusaha untuk melaksanakannya. Terima kasih Mbak Ayub, seperti itu. Nggih, baik Ibu, matur nuwun sangat tanggapannya. Sebelum saya tanggapi, saya juga mohon barangkali Bu Kus nanti ada agenda lagi. Jadi di awal barangkali Bu Kus ada yang ingin disampaikan arahan-arahannya, monggo Ibu. Baik, terima kasih Bu Ayu. Sebelumnya kami mohon maaf ini nyambi. Ini nanti kami akan mengisi sambutan pertemuan TK Bu Ayub. Jadi ini wira-wiri nyambi. Kebetulan pertemuan TK di sebelah selatan itulah. Ini saya tak bicara dulu nanti terus saya mungkin lensa saya tutup, saya menuju ke rapat. Ya, Ibu. Begini Bu Ayub, alhamdulillah untuk kegiatan sekolah penggerak yang SD yang kami dampingi di SD Tunggul 2 ini progresnya sudah berjalan dan berkembang Bu Ayub. Ini semakin ke sana ini progresnya semakin tambah. Baru saja kemarin kami mendatangi, ternyata ada hal yang dilakukan seperti tadi disampaikan kepala sekolah, termasuk mendatangkan narasumber yang langsung itu penerapan langsung pengalaman dari guru kemudian disampaikan atau ditularkan pada guru-guru di SD Tunggul 2 terkait dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, dan ini dilaksanakan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kemudian Bu Ayub kebetulan ini untuk SD Tunggul 2 ini nantinya untuk lomba FLS2N ini kami tunjuk untuk lomba tentang seni krianya. Nah, kami menyuruh untuk mempersiapkan nanti bersama rekan-rekan terkait itu. Nah, hal itu juga seiring dengan kegiatan yang dilakukan kemarin di Tunggul 2 itu guru-gurunya membuat media dari bahan apa ya, bekas. Nah, termasuk contohnya aja yang agama ini tentang pembelajaran huruf hijaiyah ini juga dari kardus, kemudian termasuk yang lain juga. Nah, ini bisa dimanfaatkan dari barang bekas seperti itu. Kemudian kami juga menyampaikan kegiatan terkait dengan apa yang dilakukan, kesulitan apa, ini kami menanggapi dan merekam apa yang disampaikan. Ini pembuatan modul ajar terkait dengan adanya ini kearifan lokal. Nah, ini ada kesulitan, tapi ya dilaksanakan Bu Ayub. Ini ada kesulitan, tapi tidak lepas adanya kolaborasi dengan SD yang sudah melakukan, di mana untuk SD Tunggul 2 ini nantinya untuk kearifan lokal mengambil budaya kerawitan budaya Jawa. Nah, ini sharing juga dengan narasumber dan juga guru-guru. Ini sebagai tindak lanjut sudah melaksanakan, kepala sekolah mengambil langkah pembuatan programnya ini melalui tadi mendatangkan narasumber dan juga melalui pertemuan guru-guru di mana gurunya itu dilatih
dilatih dulu bagaimana, termasuk teorinya dulu, kemudian dilaksanakan dan akhirnya penerapannya pada siswa ini kelas rendah dan kelas tinggi. Ya saya bilang sambil jalan Bu, sambil jalan nanti akhirnya nanti mungkin insya Allah akhir tahun akan ditampilkan walaupun juga berkaitan dengan seni yang lain mungkin tari dan sebagainya. Nah tadi hasil kami mendengar tadi termasuk PMM Bu Ayub. PMM itu kebanyakan Bu, itu ya sudah mengerjakan. Ini tidak ditunggu dua saja, SD yang lain mengerjakan, tapi yang aksi nyatanya, kendalanya seperti itu. Kelihatannya apa seperti mutung ya, guru itu mengirim tapi kemudian kok suruh apa Bu memperbaiki, akhirnya kok dan tidak ada tindak lanjut lah. Terus saya beri motivasi ya. Memang kalau suruh revisi ya revisi saja begitu. Kelihatannya seperti itu Bu Ayub. Jadi untuk aksi nyatanya ini kendalanya seperti itu. Itu Bu Ayub sementara yang kami apa itu peroleh info dan langsung di lapangan yang sudah dilaksanakan di SD-nya Bu Warni. Semoga nanti sambil kita jalan dan apa yang disarankan Bu Ayub, semoga ini ditindaklanjuti. Saya yakin Bu, untuk kepala sekolah tetap greget dengan guru-guru yang lain tetap greget. Saya beri motivasi, memang ini harus saling berbagi praktik baik gitu. Termasuk ini tentang pembelajaran agama Bu, yang sekolah penggerak di kecamatan kami. Ini saya suruh mengisi Bu, gurunya agama berbagi praktik baik hal apa yang sudah dilakukan. Ini terus terang kemarin yang pertemuan KKGPAI ini didahului dari SDIT Aljabar itu yang tahap 1 Bu, ini yang KKGPAI lah. Terus saya jadwalkan besok bulan depan itu Sri Mulya 4, yang berikutnya SD Tunggul 2. Ini saya gilir apa yang sudah diperoleh, ini berbagi praktik baik dengan teman-teman tentang pemberlakuan nantinya yang sudah dilaksanakan terkait dengan kurikulum Merdeka. Begitu Bu Ayub. Ini sambil jalan, semoga tambah ke depan progresnya tambah meningkat. Demikian, kalau ada kekurangan, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Matur suwun sangat Bu Gus atas penyampaiannya, arahan, serta motivasinya. Semoga senantiasa sehat dan monggo dipun lajengaken aktivitasnya Ibu. Nggih, live nggih mboten napa-napa, tapi kalau tetap bergabung nggih mboten napa-napa, senyamannya Ibu aja. Ngaten Bu Gus. Matur nuwun sangat. Nggih, Bu Ayub, ini sudah dipanggil mau mengisi Nggih, sambutan. Nggih. nggih Ibu, monggo Mohon Ibu. maaf. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Baik, saya lanjutkan Bu Ibu. Jadi yang pertama memang PMM ini menjadi perhatian. Kenapa? Karena data yang ditarik itu sangat detail nggih. Jadi di sini itu ada informasi terkait nama sekolah, jenjang, status sekolah, tipe sekolah, kabupaten, provinsi, jumlah guru ya. Kemudian jumlah guru yang terdata, jumlah guru login ke PMM, jumlah guru menonton video, jumlah guru lulus post-test, jumlah guru lulus topik, dan status implementasinya. Nah, ini data PMM saya yang terbaru yang saya sudah berikan juga kepada Bu Ibu. Nah, untuk Tunggul 2, SD Negeri Tunggul 2, di sini data guru ada 7 yang terdata. Semuanya, 7-7-nya sudah login ke PMM. Semuanya, 7-7-nya sudah menonton video. Semuanya, 7-7-nya sudah lulus post-test. Namun, baru 3 yang lulus topik. Nah, ini mari data ini tidak bisa menunjukkan sayangnya siapa 3 itu. Nah, yang perso mungkin barangkali secara internal sekolah. Siapakah 3 yang sudah dinyatakan lulus topik dari 7? Jadi kan ada 4 yang belum. Nah, mungkin Bu Kepala identifikasi, telusuri untuk 4 guru tersebut
progresnya sampai di mana. Apakah semuanya tinggal akhir aja unggah aksi nyata atau tidak. Nah, itu diidentifikasi dulu empatnya siapa dan sampai mana. Kalau di aksi nyata diminta unggah video kok tidak lancar itu barangkali ini baru dugaan nggih, karena saya tidak tahu secara teknisnya itu ukuran videonya terlalu besar. Jadi jaringannya tidak kuat, mental dan ukuran video yang diminta oleh PMM tidak sebesar itu. Jadi mungkin videonya itu bisa dikompres atau dikecilkan dengan ada cara online, kompres video online, atau videonya itu dikirimkan ke WhatsApp. Nah, nanti ukuran itu jadi kecil. Jadi foto atau video yang dikirimkan ke WhatsApp itu lebih kecil gitu Bu, ukurannya. Jadi mungkin barangkali terkait dengan teknis saja karena untuk PMM ini kalau post-test itu sistem itu kan udah punya jawabannya, jadi langsung gitu ya. Nah, aksi nyata itu tidak ada orang yang maksudnya tidak ada review gitu loh Bu. Yang penting Bapak Ibu itu unggah berhasil itu udah tercatat. Jadi tidak ada tidak ada kementerian itu menolak unggahan Bapak Ibu gitu, nggak ada. Jadi tidak ada orang atau unit khusus yang wah ini kayaknya belum unggah lagi ya revisi ya itu mboten. Jadi lebih ke mungkin barangkali jaringan dan ukuran video atau file yang diunggah oleh Bapak Ibu. Dugaan saya seperti itu. Nah, monggo nanti bisa ditelusuri. Jadi sistem itu kalau yang post-test sudah ada jawabannya dan unggahan login ya berdasarkan traffic atau data akun Bapak Ibu gitu. Jadi tidak ada wah ini unggah videonya kok kayaknya materinya kurang bagus, diulangi itu mboten. Jadi tidak ada revisi, nggak ada dosen yang merevisi itu gitu loh, nggak ada guru lain atau tim lain. Lah kalau harus ndeloki satu-satu dari jutaan guru ya nggak mungkin yang buat bayar apa. Ngoten, jadi mungkin barangkali itu kendala teknis mawon di ukuran video atau ukuran file dan jaringan. Dan PMM ini nggih mau tidak mau apapun kendalanya harus tuntas gitu. Karena sudah ada terdata 3 guru yang tuntas lulus topik gitu. Jadi ini menjadi PR dari Bu Kepala untuk mengidentifikasi itu dan mencari solusi, menanyakan kepada yang lainnya untuk mecahin 4 ini. Harapannya 4 ini pecah di maksimal bulan 6 Juni, gitu. Jadi barangkali bulan depan bisa pecah 1, bulan depannya 1 lagi, bulan depannya 1 lagi, gitu Ibu. Untuk Mbak Ayub, untuk yang Nggih. lulus topik ini maksudnya apa? Kan di dalam PMM itu ada beberapa topik Nggih, sampai 7 atau 19 atau 8. berapa itu? Oh nggih, nggih. Banyak Ibu, banyak Mbak Nggih. Ayub, banyak Nggih, sekali. Apa banyak. itu maksudnya harus selesai semua? Karena Nggih. gini, kalau kita ada 14 topik, kalau kita kerjakan nanti pasti tambah lagi sampai 19. Ada lagi itu maksudnya lulusnya itu apa harus dikerjakan sampai 19 atau 22 topik itu kebanyakan di sini sampai 15, 14, 11 gitu Mbak Ayu baru itu. Lah kemarin pada waktu kita di pertemuan di kepala sekolah di Sragen itu Pak Kadin kepala dinas itu minimal 4 tapi dengan aksi nyatanya seperti itu. Jadi kami untuk topiknya kita berhenti dulu, kita ini baru kita teman-teman ayo buat aksi nyata gitu. Kemarin Putri sudah 2 tapi revisi. Saya juga masih validasi menunggu baru menunggu
Oke, Itu nggih. Mbak Ayu. Baik, kalau informasi terkait lulus topik atau topik yang setahu saya itu pas di slide itu hanya 7 atau 8 topik gitu. Tapi mungkin setiap topik kan ada pertanyaan-pertanyaan lagi nggih gitu. Jadi mungkin 18 itu secara keseluruhan gitu. Nah, kalau informasi yang saya terima sih ya memang harus tuntas Bu gitu. Tapi ya saya kurang tahu kalau ada filter lain nggih. Misalnya oh ini udah lulus 4 maka sudah dikategorikan lulus topik nih masuk di situ gitu. Jadi PR-nya Tunggul itu yang utama, yang pertama adalah PMM yang kita bahas dulu hari pertama ini, di sesi pertama ini. Jadi ada 4 guru yang belum tercatat lulus topik. Harapannya itu selesai maksimal bulan 6 atau Juni. Karena nanti di bulan 6 itu akan ada refleksi akhir tahun yang akan mengundang guru, kepala sekolah, dan juga pengawas. Gitu. Jadi nanti ketika di akhir tahun ya sudah tidak ada kekurangan lagi, harapannya demikian gitu. Jadi kalau memungkinkan semoga saya bisa mendapatkan data terbaru juga untuk yang bulan Maret sudah saya minta, belum dikirim. Nanti kalau sudah akan saya share. Semoga ada kenaikan ya dari 3 naik. Jadi nanti Bapak Ibu akan ada penambahan gitu. Nah, lalu saya Oh lanjut. iya Mbak Ayu, yang satu kemarin mutasi diangkat kepala Nggih, sekolah, jadi mungkin berkurang ya masih Mbak? proses nggih Bu, Nggih, mungkin nggih, masih masih proses proses. data itu. Nggih, nggih. Jadi 6 tidak Nggih, 7 nggih. gitu deh, nggih. Nah, selanjutnya terkait dengan PMM sampun, saya ke KUSP, ke ATP, ke modul ajar. Nah, 3 hal ini itu adalah luaran dokumen yang sangat penting untuk diselesaikan. Nah, mari sama-sama kita identifikasi untuk Tunggul 2. Saya ke modul ajar dulu. Setiap guru itu kan diminta membuat modul ajar. Di modul ajar tersebut per bidang studi. Jadi kalau Bu Ita mengajar 6, 7 bidang studi, ya modul ajarnya ada 6, 7. Demikian juga dengan Putri. Nah, mungkin barangkali bisa disampaikan, bisa diceritakan dulu apakah Putri, Bu Ita, dan juga guru-guru lain di Tunggul 2 itu sudah memiliki, sudah menyusun modul ajar sendiri atau pripun. Ngoten. Monggo terkait modul ajar. Iya Mbak Ayu, ya sesuai dengan arahan Mbak Ayu waktu daring yang dulu-dulu itu dan Bu Kepala Sekolah itu langsung ditindaklanjuti Mbak Ayu. Insya Allah untuk modul ajar semester 1 sudah lengkap, untuk semester 2 ini Insya Allah sudah ada semua Mbak Ayu. Untuk kelas rendah kan 4 bahasa Jawa, matematika, bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila itu semuanya insya Allah sudah ada Mbak Ayu. Itu entah itu sudah sempurna atau belum, yang penting niat kita mau mengajar itu kita sudah punya modul, begitu Mbak Ayu. Seluruh pertemuan sampun nggih Ibu nggih. Yang sudah ada itu nggih. Oke, nggih. Saya Ibu, kemudian Bu Ita pripun modul ajarnya? Nggih, Pak Ayub. Untuk modul ajar, saya masih belum membuat sendiri. Saya cari-cari di internet, kemudian masih saya sesuaikan untuk semua mapel. Baik, kemudian untuk guru-guru yang lainnya kondisinya pripun Bu, Ibu Buat nih?
Untuk guru lain ya sudah dibuat, tapi dengan kurtilas, masih menggunakan kurtilas. Yang modul RPP, kalau modul ajar kelas 1 dan kelas 4 sudah, untuk yang lainnya sudah, tapi ya belum lengkap, berjalan. Nggih. Yang Nggih. modul ajar P5-nya Mbak Ayu, yang ini masih proses, mungkin kami mungkin baru, jadi kami ini masih proses baru. Kita untuk modul ajar P5-nya kita kerjasama, selalu komunikasi dengan Pak Didik, karena Pak Didik di Kroyo, Kepala SD Kroyo 2, saya mengacu ke sana karena Pak Didik itu bidangnya di seni itu, kerawitan. Mungkin saya banyak komunikasi tentang modul ajarnya itu, Mbak Ayu, untuk modul. Nggih, baik. Bu Kepala mohon untuk mengawal dan memonitor serta memfasilitasi guru-guru Ibu terkait penyusunan modul ajar. Kalau memang sekiranya ada pemahaman yang belum jelas, caranya bagaimana, nggih monggo diadakan kegiatan atau upaya untuk memahamkan, sehingga harapannya di sini seluruh guru atau sebagian besar guru itu mampu membuat modul ajar. Karena nanti di tahun kedua ini kan gurunya juga berganti, nggih, guru kelas 2, guru kelas 5, dan waktu tersisa 4-5 bulan itu kan mungkin nanti tidak kerasa. Kalau tidak dipersiapkan jauh-jauh hari, nah nanti khawatirnya tidak cukup, malah tidak baik nanti, karena modul ajar ini menjadi pegangan. Secara formalitas itu penting sekali disiapkan sebelum pengajaran dimulai gitu. Idealnya adalah demikian. Walaupun saya paham dan tahu secara praktik mungkin modul ajarnya yang sudah baru pertemuan 1, 2, 3, 4 besok, 5, 6 nanti berjalan dan sebagainya. Nah, namun idealnya di sini modul ajar itu ready, siap seluruhnya gitu, seluruh bidang studi. Jadi monggo itu diidentifikasi apa yang menjadi kendala dan apa yang menjadi kesulitan, dan di sini kepala sekolah nggih memberikan kebijakan untuk memfasilitasi hal tersebut. Lalu kemudian terkait dengan KUSP dan ATP. Nah, mohon diceritakan bagaimana perjalanannya atau perencanaannya untuk mengembangkan itu di bulan ini. Jadi itu seperti apa? Ya Mbak Ayu, untuk KUSP-nya sudah kita jalankan. Kita untuk selama ini ya, untuk hari-hari ini kita memantau pembelajaran paradigma baru yang telah Bapak Ibu baik kelas 1 sampai kelas 6 dilaksanakan. Untuk masing-masing kelas kemarin kami praktek bersama pembuatan media ajar bersama-sama yang menggunakan bahan bekas, kardus dan sebagainya. Itu kita pada waktu refleksi kemarin, Mbak Ayu, di SD kita kan untuk didalamkan untuk peningkatan mutu gurunya. Makanya kita langsung mengambil, kita mengadakan pelatihan itu untuk yang terutama penggunaan Chrome untuk setiap guru, baik guru kelas maupun mata pelajaran. Terus yang kedua kita mengundang guru penggerak dari
sekolah unggul yaitu Gondang 1. Mengapa kami memilih itu karena beliau praktek baik pada waktu pembelajaran. Jadi nanti saya undang Mbak namanya Bu Intan. Bu Intan itu biar menyampaikan praktek baik yang telah dilaksanakan, biar Bapak Ibu guru sini mempunyai wawasan luas tentang strategi pembelajaran yang disampaikan di kelas masing-masing, biar anak tidak jenuh, menyenangkan, dan mendapat hasil yang memuaskan sesuai dengan dengan modul ajarnya. Terus setelah itu kami bersama-sama membuat media ajar sederhana untuk semua kelas, baik itu kelas rendah maupun kelas atas. Kita membuat bersama-sama. Kami memantaunya. Jadi Mbak Ayub pada waktu sekolah belum pelajaran itu saya biasanya belum masuk, itu sebelum masuk saya mesti ngubungi kelas untuk mengetahui kebersihan dan sebagainya, progres apa yang ada yang dilaksanakan oleh guru kelas masing-masing. Nah, makanya jadi kelas itu ada lain lah, ada karya inovasi atau walaupun sederhana mungkin. Jadi saya tekankan kepada guru untuk kreatif, inovatif yang menunjang pembelajaran pada siswa, baik itu medianya maupun cara pembelajarannya supaya tidak monoton, berdiversifikasi, banyak eksperimen yang dilakukan. Tes. Sedikit terputus, Ibu. Tes. Nggih, Putri bisa mendengar saya? Bisa, Mbak Ayu. Yang punya Bu Warni terhenti. Nggih. Yang punya Bu Warni terhenti niku saya tidak bisa mendengar Ibu. Mbak Ayu. Enggak apa-apa. Nanti masuk lagi. Nggih. Enggak apa-apa Ibu, disiapkan dulu. Bisa saya sambung Mbak Ayu? Gak bisa ya. Nggih, monggo Ibu. Sinyal. Saya bisa mendengar suara Ibu. Bisa saya sambung Bu, Mbak Ayu? Monggo Ibu. J menyambung dari ngendikan Ibu tadi untuk itu mengundang narasumber untuk semakin kita sebagai guru-guru menambah wawasan tentang media pembelajaran sudah dilaksanakan Mbak Ayu. Dan setelah narasumbernya pulang, insya Allah kita guru-guru juga sudah melaksanakan. Kita buat media pembelajaran sederhana dari barang bekas yang kebanyakan dari kardus, kertas karton, begitu Mbak Ayu. Dan setelah untuk anak kelas 1 ya Mbak Ayu, itu saya buat media pembelajaran, salah satunya kita contohkan untuk membuat anak-anak masing-masing kita ajari membuat huruf A sampai Z semuanya membuat, angka juga. Lah kita acak itu dari kardus yang kita gunting-gunting, kita kasih kertas warna-warni, kita tulisi huruf A, B, C sampai Z. Nanti kita acak di kardus. Untuk pembuatan media pembelajaran kita buat double Mbak untuk kelas rendah. Yang satu buat pajangan, yang satu buat pembelajaran. Ya supaya anak-anak nanti begitu masuk, oh ya sudah lihat itu
itu apa nanti bisa nempel di pikiran, Mbak. Lah huruf aja itu nanti anak-anak saya suruh mencari sendiri, Mbak Ayu. Misalnya ada bacaan, ada kalimat sederhana, itu dicari sendiri kosakatanya, milih sendiri, Mbak Ayu. Nanti anak-anak senang sekali, Mbak Ayu. Itu karena kan medianya warna-warni untuk kelas rendah itu semakin semangat belajarnya. Itu contoh media ajar dari kelas 1. Jadi setiap yang Ibu berusaha untuk meningkatkan kinerja kita, Ibu Kepala, saya apresiasi, Mbak Ayu. Dan semakin kita semangat, semakin kita itu diperhatikan, jadi semakin semangat juga untuk berkarya. Seperti itu, Mbak Ayu. Dan ini ada 2 benar yang dengan Kak Bu Kepala. Kita sudah 1 kali latihan Chromebook, dilanjut dengan mengundang narasumber dari SD lain yang kebetulan guru penggerak, masuk guru penggerak, Mbak Ayu. Dan ilmunya sangat bagus, Mbak. Kita praktek langsung, waktu itu di depan langsung praktek, buat, terus kita tempelkan di papan tulis seperti itu, Mbak Ayu, seperti kita waktu nuka karya itu, kecil-kecilan di SD kita. Persis itu, Mbak Ayu. Ya seperti itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Ayu. Nanti bisa dilanjut sambung Bu Kepala. Terima kasih. Nggih, matur nuwun. Kita sambung Mbak Ayu. Bisa nggih. Monggo Ibu. Nggih, monggo Ibu. Itu untuk pembelajarannya baik intra maupun kokurikulernya. Sedangkan ekstranya kita tetap berjalan, kecuali ini puasa, Mbak Ayu. Puasa kita ekstranya kita berhenti dulu, nanti setelah Lebaran kita ekstranya kita lakukan lagi. Tetapi untuk modul untuk P5-nya setiap hari Sabtu kita laksanakan sesuai dengan jadwal itu. Tentang PMM sudah saya sampaikan tadi, Mbak Ayu. Insya Allah nanti ini merupakan masukan bagi kita. Nanti kita betul-betul memerlukan waktu untuk PMM. Nah, ini nanti kita kerjakan bersama-sama lagi. Kemarin sudah Bu, ini nanti untuk masih 4 guru ini tadi, dan yang penting juga untuk kita bersama-sama membuat aksi nyatanya biar lolos nanti. Itu terus yang selanjutnya untuk BOS mungkin sudah disampaikan Mbak Ayu untuk anggaran tadi. Sebenarnya ini kan katanya bulan Desember sudah habis, karena begini Mbak Ayu, untuk BOS itu kan menggunakan tahun anggaran, jadi Januari sampai Desember. Sedangkan pada pembelajaran kita menggunakan tahun ajaran. Jadi kan kalau tahun ajaran kan Juni sampai Juni lagi, Mbak Ayu. Sedangkan BOS-nya itu kan Januari sampai Desember. Hubungannya dengan BOS ini karena ini merupakan sangat riskan hubungannya dengan banyak dengan daerah, mungkin kan dari koordinasi ini kan harus sudah selesai dan sebagainya. Jadi mungkin ini PR juga bagi yang di atas untuk menyikapi ini, ya, untuk menyikapi atau saran bagi kami apa BOS-nya itu yang separuh di tahun ajaran. Kalau misalnya tahun ajaran semester 1 dan untuk semester 2. Nah, untuk semester 2 ini kan sudah habis Bu Ayu yang untuk anggaran yang tahun kemarin, karena harus habis, makanya dihabiskan pada bulan Desember. Yang kedua, untuk BOS kami Bu Ayu, terutama kami untuk belanja modal, jadi untuk pembelajarannya ya mungkin terserapnya banyak yang ke belanja modal untuk tahun kemarin. Nanti insya Allah yang untuk tahun ini kita sudah mengacu pada untuk kegiatan pembelajaran, untuk peningkatan mutu pembelajaran yang ada
pada sekolah penggerak. Itu Bu Ayu. Yang selanjutnya untuk penularan, karena pada di Korwil kami, di Bu Pengawas itu menyarankan, menganjurkan untuk kegiatan gugus itu sekolah penggerak harus menularkan apa yang diterima kepada teman-teman. Kebetulan pada gugus kami, gugus Bugenvil itu yang sekolah penggeraknya adalah Tumatunggul 2 Mbak Ayu. Otomatis tiap bulan kami harus menyampaikan materi pada sekolah penggerak yang telah kami terima, kita tularkan kepada teman-teman. Ini kita ambil positifnya Bu Ayub, kalau kita menularkan kan otomatis kita harus menguasai materi, otomatis kita sambil belajar Mbak Ayub, kita sambil belajar dan apa yang telah kita lakukan, praktek baik apa yang kita lakukan kita sampaikan kepada teman-teman untuk penularan, memenuhi tugas dari atasan kami Mbak Ayu itu. Terus untuk penularan, untuk peningkatan mutu sudah kami sampaikan kepada Mbak Ayu, insya Allah nanti berjalan dengan baik. Oke Bu, Mbak Ayu, demikian. Nanti bila ada kekurangannya bisa disampaikan kepada kami untuk masukan yang sangat penting bagi kami. Terima kasih Mbak Ayu. Nggih, matur nuwun sangat kepada Ibu Warni dan juga Putri tadi. Saya karena PMM ini durasinya terbatas 1,5 jam dan mohon maaf saya harus potong dulu untuk bisa me-highlight apa-apa saja yang belum nggih. Jadi sekiranya memungkinkan monggo setelah lebaran juga tidak apa-apa, karena kalau puasa itu kan kadang kegiatan kurang optimal. Nah, di sini mungkin barangkali yang belum Ibu tadi kan Ibu tanya apa ya yang belum. Nah, dari bulan Desember itu kalau saya enggak keliru, saya sudah coba barangkali memungkinkan itu saya yakin memang komunikasi atau kolaborasi dengan orang tua itu sudah terjalin dengan baik di sekolah. Hanya saja, yaitu tadi secara formalitas itu sekolah perlu untuk meninggalkan jejaknya melaksanakan kegiatan sebagai praktik baik yang akan dibagikan untuk sekolah lainnya, untuk pelaporan kegiatan ini dan hal-hal lainnya. Jadi monggo bisa diupayakan ada kegiatan yang sifatnya berada di satu tempat secara formal, ada perwakilan dari murid, perwakilan dari orang tua, perwakilan dari mitra kalau ada, atau pihak-pihak yang sekiranya memungkinkan untuk diundang yang biasa berinteraksi dengan sekolah. Nah, pihak-pihak tersebut yang pertama itu disampaikan bahwa per tahun lalu, ajaran tahun lalu ada yang namanya kurikulum baru, yaitu kurikulum merdeka. Lalu kemudian dimintai aspirasi atau masukan atau rembuk metode pembelajaran yang seperti apa ya yang diinginkan oleh orang tua kepada rombel atau kelas, kepada guru kelas, kepada wali kelas, kepada kepala sekolah, kepada sekolah itu apa. Nah, nanti aspirasi tersebut didokumentasikan, dicatat, dinotulensikan sebagai bahan untuk pengembangan KOSP-nya. Jadi, walaupun sayang sekali misalnya, wah dananya sudah habis untuk modal ataupun yang lainnya, jadi mungkin bisa diigu atau melakukan hal yang lain sekiranya memungkinkan upaya terbaik saya harapkan dari sekolah untuk melaksanakan kegiatan itu. Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ibu-ibu. Jadi ini saya cerita salah satu case di sekolah dampingan saya. Sebenarnya kalau ibu-ibu ingat, hal ini kan sudah saya sampaikan bulan-bulan yang lalu nggih. Nah, ada sekolah yang memberikan respon. Orang tua di wilayah kami itu pasrah bongkoan. Pokoknya manut, mau diapa-apain Bu, alah percuma nggak usah dan sebagainya gitu. Nah, lalu kemudian di PMO terakhir bulan ini, ya kadang kan saya kalau ngobrol tuh bisa ngulik-ngulik ya. Itu terungkap fakta bahwa ada orang tua yang protes.
kenapa ya kok di sekolah ini beda dengan sekolah yang lain. Intinya ada ketidakpuasan dari orang tua karena mungkin kurikulum Merdeka ini kan banyak hal baru nggih. Metode diharapkan lebih terdiferensiasi, assessment dan yang lain-lain. Nah, itu terus saya lupa kemarin-kemarin saya menyarankan untuk membuat kegiatan mengundang perwakilan orang tua, guru dan yang murid dan para pemangku kepentingan yang lain. Katanya pasrah bongkoan kok sekarang diprotes. Ya, saya tinggal tak kembalikan begitu gitu. Jadi ya iya, tapi orang tuanya tak temui secara individu, nggak mau diminta ke sekolah, kami berikan penjelasan, nggak mau ya. Ya di sini kan sekolah wajib memberikan keterbukaan informasi ya kepada para pihak tadi begitu ya. Ya itu menjadi keprihatinan juga saya kepada satu sekolah itu yang saya sampai prihatin nggih Bapak Ibu. Jadi saya bergabung dengan program ini harapannya kan saya memberikan pengabdian dan juga saya turut serta dalam transformasi kemajuan pendidikan. Saya sangat cinta sekali dengan dunia pendidikan. Jadi kalau melihat ada nyun sewu, tiang sepah, sampun sepah, guru, tapi kok secara mungkin core-nya, moralnya dan yang lain-lain itu kurang, itu saya malah jadi sedih sendiri, prihatin begitu. Tapi ya mungkin itu tanggung jawab moral masing-masing, yang jelas saya berusaha menunaikan tugas saya secara baik supaya ketika misalnya kok fasilitatornya tidak saya itu apa nggih, ya yang jelas nanti bisa dirasakan dan juga tidak ada, "Loh ini 1 tahun ngapain aja toh kemarin." Nah itu nggak ada seperti itu. Jadi mungkin yang pertama, monggo kalau bulan puasa ini banyak hambatan bisa dirancang setelah lebaran Ibu, tapi penting sekali bagi sekolah untuk menyelenggarakan pertemuan secara formal demikian. Itu bisa menjadi masukan untuk pengembangan KUSP dan modul panduan P5. Begitu. Jadi perlu Bapak Ibu juga menginformasikan kepada para pihak tadi, P5 bukan ekstrakurikuler, tapi P5 adalah kokurikuler dan bukan juga intrakurikuler. JP-nya maksimal 30%. Kita sudah melaksanakan JP sekian, ini orientasinya ini, tujuannya ini. Itu perlu karena loh iki P5 kok prakarya, bedanya apa toh sama buat prakarya, paling yuk gitu-gitu. Nah, perlu diberikan, sekolah perlu memberikan pemahaman demikian Bapak Ibu. Jadi orang tua murid apapun kondisinya, apapun wilayahnya atau daerahnya, yang penting sekolah memberikan ruang itu kepada para pihak, memberikan fasilitas itu, menyampaikan itu. Jadi yang penting nanti apapun respon yang diberikan oleh sekolah ketika berbagi praktik baik atau ditanya setahun kemarin ngapain aja, itu sekolah sudah melakukan itu gitu. Kami sudah melakukan audiensi, menjaring aspirasi dengan para pihak ini. Nah, responnya begini. Yang penting sekolah tuh sudah melakukan itu. Nah, itu mungkin salah satu prioritas selain PMM yang saya berikan kepada Tunggul 2, harapannya bisa segera terlaksana. Jadi nanti saya ulangi ada 3, sejauh ini ada 3. Yang pertama monitoring PMM untuk 4 guru, kemudian monitoring dan mengawal modul ajar dari guru sejauh mana, apakah ada kesulitan atau tidak. Yang ketiga, kegiatan yang mengundang para pihak tadi, perwakilan orang tua, perwakilan murid, perwakilan mitra, perwakilan pemangku kepentingan yang lain untuk secara formal berkumpul memberikan informasi terkait kurikulum Merdeka, terkait P5, assessment, dan juga hal-hal lainnya. Nah, lalu berikutnya saya ke komunitas belajar. Nah, bagaimana kabar komunitas belajar di Tunggul 2? Apakah sudah mulai dirintis, siapa yang menjadi narasumber, dan apa topik, bagaimana jadwal berikutnya? Monggo terkait dengan komunitas belajar bisa disampaikan, Sinten, monggo Ibu-Ibu.
Mbak Ita, kula. Nggih. Terima kasih Mbak Ayub. Untuk komunitas belajar kemarin kita sudah mulai dan nanti akan kita fokuskan. Yang kemarin dimulai dari guru kelas 6 yang komunitas belajar menyampaikan teknik secara detail penggunaan Chromebook kepada teman-teman. Terus yang kedua untuk pembuatan media itu yang dikerjakan bersama. Untuk sementara ini komunitas belajar narasumbernya nanti akan kita gilir biar setiap guru mempunyai kemampuan terutama untuk kurikulum merdeka dan pembelajaran karena secara tidak langsung nanti kami diberi beban oleh pengawas atasan kami untuk semua yang ada di komunitas belajar guru SD Tunggul 2 harus menularkan apa yang dilakukan, yang telah diprogramkan, yang telah dilaksanakan kepada teman-teman terutama di gugus. Nah, untuk itu untuk komunitas belajar ini kami nanti adakan 2 minggu sekali untuk terutama untuk refleksi pembelajaran, untuk masukan, untuk kita sharing untuk pembelajarannya, terutama biar pembelajaran itu betul-betul mendalam pada anak, jadi anak-anak betul menguasai materi secara mendalam dan pembelajarannya tidak monoton. Itu Bu Ayub, Baik, nggih. komunitas belajar yang ada di nggih. Nggih, matur nuwun Bu Warni atas tanggapannya. Jadi saya harapkan di PMO bulan April yang mungkin saya laksanakan di setelah Lebaran gitu. PMO bulan April setelah Lebaran kan kita kepanggih malih nggih. Itu ada satu lah atau saya sudah dibagi jadwal. Sudah diinfokan jadwal 2 minggu itu siapa yang duluan ngomongin apa ke 6 guru tersebut. Jadi minimal sudah ada jadwal terkait komunitas belajar. Jadi tadi Ibu ngendikan kalau mau refleksi dan evaluasi juga iya itu baik, namun refleksi, evaluasi dan peningkatan kualitas kurikulum di sekolah memang harus dilakukan secara internal, tapi di forum tersendiri Ibu. Kalau di komunitas belajar itu hanya sharing, hanya belajar gitu. Jadi misalnya Ibu sebagai narasumber membagikan terkait dengan media pembelajaran gitu. Ya itu hanya sifatnya sharing dan belajar saja. Nah nanti terkait refleksi dan evaluasi di forum yang lain lagi begitu Ibu. Oke. Ya, alhamdulillah kalau sudah dirancang 2 minggu sekali, jadi di PMO berikutnya sudah bisa menunjukkan atau menceritakan terkait dengan jadwal komunitas belajar di Tunggul 2. Lalu berikutnya yang ingin saya coba sampaikan terkait diferensiasi, nggih. Diferensiasi pembelajaran yang mohon maaf saya belum bisa terlalu nampak di kelasnya Bu Ita. Jadi mungkin Bu Ita bisa disampaikan diferensiasi pembelajaran hal baru apa untuk di kelas Bu Ita, kelas 4 bisa disampaikan, lalu kemudian assessment-nya kemarin bagaimana nanti bisa disampaikan sebelum saya masuk ke yang lain. Nggih, monggo Bu Ita. Terima kasih Bu Ayu. Untuk assessment-nya kemarin saya buat soalnya sendiri. Kebetulan kemarin kan di gugus itu disamakan gitu, khusus untuk yang kelas 1 dan 4 itu memang soalnya dibuat sendiri. Soalnya kan
beda sama yang masih kurikulum 13 ngoten. Dadosnya soal buat sendiri khusus untuk Tunggul 2 untuk kelas 1 dan kelas 4. Dan untuk pembelajarannya kemarin saya coba untuk di mapel matematika. Kemarin kan kebetulan ada tentang diagram batang, tentang data seperti itu. Saya minta anak-anak untuk praktek langsung. Saya suruh mereka untuk mencari 4 item barang di halaman. Kemudian anak-anak menghitung, mengelompokkan, dan membuat untuk diagramnya seperti itu. Untuk pembelajaran yang kemarin IPAS, itu saya menggunakan ini Pak Ayub, tentang media, menggunakan game turnamen seperti itu loh, yang TGT itu. Saya kelompokkan anak, kebetulan kan siswanya hanya 9, saya kelompokkan menjadi 3. Kemudian saya di papan, saya kasih untuk saya tempel kertas untuk jawabannya. Kemudian di setiap kelompok saya bagi soalnya. Dan nanti setiap anak secara bergantian menjawab soal itu, kemudian mengisikannya di papan. Seperti itu. Untuk itu. Dan untuk mapel yang kemarin pendidikan Pancasila, saya ini memakai itu saya printkan jaring-jaring limas. Kemudian saya suruh anak-anak untuk di jaring-jaring itu saya beri soal-soal seperti itu. Kemudian saya kasihkan ke anak. Lah untuk anak nanti saya suruh menempel, dan untuk menjawab soal yang tadi itu nanti soalnya di bawah gambarnya itu nanti jadinya anak-anak kalau melihat jawabannya bisa dilipat, nanti ditutup lagi, ngoten. Seperti itu Mbak Ayu. Baik, asesmennya kemarin pripun Bu Ita dan dan Ibu-ibu? Mungkin kan sekarang nggak ada PTS nggih, tapi kalau misalnya masih tetap ada PTS, nggih monggo di-sharingkan bagaimana kemarin hasilnya, diolahnya seperti apa, soalnya satu kelas sama semua apa enggak ya? Harusnya kan soalnya itu tidak boleh sama, karena sesuai dengan kelompoknya. Gitu. Pripun, monggo. Untuk Bisa soalnya diceritakan. Mbak Ayu. Ya, untuk soalnya masih sama Mbak Ayu. Nah, ini masukan nanti ke depannya biar Bapak Ibu guru membuat soal sesuai dengan kelompok diferensiasinya, sesuai kelompok kemampuan siswa masing-masing. Terima kasih. Nggih. Nggih, Bu, nanti di dalam refleksi internal, evaluasi internal bisa dimonitoring, dikawal, sehingga harapannya untuk sumatif besok, asesmen itu ya berdasarkan capaian belajar. Nggih. Jadi di awal Bapak Ibu Guru wajib mengelompokkan muridnya ke dalam 2 atau 3 kelompok. Nah, itu diikuti, turun di breakdown, oh berarti metodenya, materinya untuk 3 kelompok itu berbeda, dan asesmen atau hal yang diujikan, diassess itu juga berbeda dan dipantau di dalam formatifnya gitu untuk sumatif besok. Itu terkait dengan asesmen dan diferensiasinya. Selanjutnya terkait dengan kolaborasi dengan orang tua atau keluarga. Nah, saya kurang tahu update-nya, perkembangannya seperti apa, tapi karena ini ada keterbatasan waktu, jadi saya coba untuk menyampaikan masukan
barangkali memungkinkan nggih Bapak Ibu mohon dapat dipetakan, dicari orang tua atau keluarga. Jadi tidak harus orang tua, misalnya mbahnya, kakeknya, omnya, Pak D semuanya boleh. Apakah ada dari orang tua atau keluarga murid yang bisa turut serta sebagai narasumber atau pengajar di intrakurikuler di kelasnya Bapak Ibu? Materi apapun gitu. Dan turut serta di dalam kegiatan P5-nya. Nah, itu kira-kira misalnya dipetakan, dicari nanti seperti apa, yaitu bentuk kolaborasi dua arah yang diharapkan antara sekolah dengan orang tua. Lalu kemudian ya ada ide atau masukan urun rembuk terkait dengan metode pengajaran yang diberikan oleh gurunya. Ada ide mboten dari guru dari orang tuanya seperti apa. Jadi umpan baliknya ada dan terjadinya komunikasi dua arah dan kolaborasi yang lebih optimal. Kira-kira seperti apa nanti coba ditelusuri dulu. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, monggo Ibu. Untuk kolaborasi dengan orang tua sebenarnya sudah berjalan Mbak Ayu. Kemarin pada kelas 5 kan ada wali murid yang ahli dalam hal anyaman. Nah, itu di kelas 5 diajari itu. Yang kelas 1 juga ada wali murid yang bisa nari kemarin kan untuk ekstra lah itu dia mengajar juga ekstra di kelas rendah lah. Untuk pembelajaran intra maupun pembelajaran intrakurikuler kita baru sebatas komunikasi lewat WA atau paguyuban yang kebetulan kelas 1 itu kan tiap Jumat kan ada pertemuan ya. Nah, itu dari guru kelas-kelas itu terutama kelas rendah itu yang banyak masukan ke guru kelasnya itu. Demikian Mbak Ayub ya untuk sementara ya, nanti masukan dari Mbak Ayub insya Allah akan kami laksanakan sebaik mungkin. Terima kasih. Baik, matur nuwun sangat Ibu. Selanjutnya kolaborasi dengan mitra atau organisasi atau hal-hal lain atau kelompok itu kira-kira untuk Tunggul 2 ada rencana seperti apa Ibu? Apa Mbak? Dengan organisasi kebetulan kemarin dengan organisasi ya jenengan apa Mbak Tri Bapak karate itu kan itu di SD kami itu Mbak Diandra itu mencapai tingkat Jawa Tengah nomor 1 itu kerjasama dengan Inkai karate yang latihannya ada di Tunggul itu kerjasama dengan organisasi itu. Terus kalau dengan sebenarnya kita ada tapi belum kami laksanakan dengan kelurahan. Kalau kemarin dengan puskesmas, dengan kantor pos itu anak-anak berkunjung ke sana. Anak-anak kan ada pelajaran membuat surat, jadi mengirim surat pada waktu kelas itu mengadakan kunjungan ke kantor pos, alhamdulillah di pegawainya baik-baik menjelaskan apa dan prosesnya yang ada yang ada di kantor pos. Yang kedua organisasi dengan olahraga kolam renang, ya. Nah itu kita mengadakan kerjasama untuk olahraga khususnya renang itu. Anak-anak pada waktu pelajaran renang itu dijemput dengan kendaraannya sana. Jadi itu kami mengadakan kerjasamanya baru sebatas itu Mbak Ayu. Yeah. Oke, baik Ibu, alhamdulillah kalau sudah ada kerjasama mungkin bisa dioptimalkan
untuk dilibatkan di P5 dan kegiatan intrakurikuler nggih, untuk kolaborasi dengan mitranya. Jadi di sini saya ingin coba menunjukkan kepada Bu Ibu laporan PMO ini mungkin secara singkat dimaknai monitoring nggih, bagaimana sekolah berkembang gitu melaksanakan program ini. Jadi di sini ada banyak sekali instrumen, nah, ada opsi-opsi nggih. Yang saya sampaikan tadi itu apa-apa saja yang ada di opsi-opsi 3, opsi-opsi 4. Contoh misalnya kolaborasi dengan orang tua. Jadi di sini ada kalimatnya, orang tua berkesempatan untuk terlibat dalam pembelajaran, misalnya menjadi narasumber dalam intrakurikuler atau P5. Kolaborasi dengan masyarakat atau mitra juga sama. Satuan pendidikan melibatkan masyarakat secara berkelanjutan untuk mendukung pembelajaran intra dan P5. Komunitas atau industri dilibatkan lebih beragam sesuai tujuan pembelajaran intra dan proyek P5. Nah, tadi saya menyampaikan kalau komunitas belajar berbeda dengan refleksi. Nah, karena di sini juga ada nih refleksi, evaluasi, dan peningkatan kualitas implementasi kurikulum. Bagaimana sekolah itu melaksanakan refleksi dan evaluasinya. Jadi kalau kita merujuk di indikator yang di sini, ini refleksi dan evaluasi implementasi kurikulum dan pembelajaran dilakukan mayoritas atau semua guru. Hasil refleksi dilengkapi dengan data rapor pendidikan. Guru-guru dalam tim kecil bisa satu fase atau satu mata pelajaran berdiskusi dan berkolaborasi untuk melakukan perencanaan pembelajaran. Nah, ini refleksinya. Kalau terkait komunitas belajar itu ada di bagian efektivitas kepemimpinan kepala sekolah. Jadi kami juga diminta menilai secara tersendiri kepala sekolahnya bagaimana keaktifan di jejaring karirnya, lalu kemudian melibatkan orang tua atau murid sebagai pendamping dan sumber belajar di sekolah atau tidak, dan ada upaya mengembangkan lingkungan belajar yang berpusat pada murid atau tidak, memimpin refleksi dan perbaikan kualitas pada proses. Jadi apa yang saya coba untuk berikan dan sampaikan kepada ibu-ibu semua di sekolah dampingan saya semuanya itu adalah apa yang tertulis di indikator PMO tersebut, Bapak Ibu. Jadi pastinya kan saya ngeklik antara opsi 1 sampai opsi 4 yang sekiranya saya juga berani ngeklik karena sekolahnya sudah nih. Nah, walaupun saya klik 4 semuanya nanti di refleksi akhir tahun apa di forum pemangku kepentingan bulan April ini yang akan menghadirkan seluruh pemangku kepentingan dari pusat nggih. Nah, nanti kalau dilihat capaiannya wah bagus lah, tidak dapat membagikan praktik baik atau kegiatan realnya kan malah jadi blunder, tidak baik. Jadi kan saya ya semaksimal mungkin ya tetap apa adanya, tapi ya saya naik-naikkan, kayaknya sudah sampai ini nih, sudah sampai ini, ngaten nggih Bu Ibu. Jadi ceritanya itu. Jadi itu upaya saya, namun ya saya kembali lagi, kita bisa merasakan menilai sekolah mana yang memiliki komitmen dan keseriusan. Nah, itu dikembalikan lagi ke pada masing-masing, terutama di sini adalah kepala sekolah memiliki peran dan andil yang sangat besar terhadap suksesnya program ini karena komitmen dan keseriusan dari pemangku kepentingan, pemangku kebijakan, pengambil keputusan kan kepala sekolah. Yang disayangkan adalah ketika kepala sekolahnya udah nggak peduli tapi ya wis malah menurut saya jadi keberanian itu ya nanti kan urusan lain lagi, urusan orang. Ibu-ibu barangkali ada yang ingin ditanggapi, ditanyakan. Yes. Gini Mbak Ayu, unek-unek begini Mbak Ayu, kami kan sekolah penggerak, sesuai dengan situasi dan kondisi kami kan
dari sekolah yang pinggiran yang begitu minim, mungkin saya waktu di sini kan prihatin lah keadaannya lah. Saya menempuh PSP ini tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu lah. Untuk meningkatkan mutu itu kan harus ada sarana prasarana yang mendukung. Makanya kami saya khususnya karena sarana prasarana itu kan perlu biaya karena sekolah kami di pinggiran, wali muridnya orang tuanya itu ekonominya menengah ke bawah, kebanyakan bertani yang hubungannya dengan biaya kan sulit Mbak Ayu. Makanya kami tempuh PSP ini biar SD kami ini tidak ketinggalan dengan SD lain, terutama SD di lingkup kami, biar tidak minim sekali. Lah nanti pada waktu luring, baik itu dari dinas maupun dari Provinsi Jawa Tengah, itu kan menurut kami SD kami ini menurut kami itu ya sudah ada perubahan. Tapi kan kalau dilihat dari SD-SD yang maju sana kan jauh Mbak Ayu, jauh ketinggalan mungkin. Lah gimana nanti Mbak Ayu apa masuk SD penggerak kok SD seperti ini, kenapa tidak ada kesan seperti itu. Lah ini kan semampu kami berusaha sekuat tenaga untuk berusaha melengkapi sarana prasarana kami untuk peningkatan pembelajaran. Kalau mutu itu kan kita dari pelan-pelan karena karakter dan mutu itu kan butuh waktu. Itu Mbak Ayub yang jadi angan-anganmu ini ada konotasi, maksudnya pendapat sekolah penggerak masuk koyok ini jadi penggerak itu yang ada di pikiran kami. Makasih Mbak Ayub. Nggih Ibu, kami juga semuanya tahu dan paham nggih ketika nanti dikumpulkan se-Jawa Tengah itu nanti disimak, diikuti aja dan barangkali bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan masukan ide pengembangan sekolah gitu. Tapi saya ada sekolah yang jauh lebih membuat prihatin lagi Bu. Dari tadi kan saya sudah sampaikan dari 7 sekolah saya itu JT1 dan Tunggul 2 itu saya apresiasi terhadap komitmen dan keseriusan dari kepala sekolahnya begitu. Nah, nanti di bulan April yang forum pemangku kepentingan itu saya kurang tahu apakah saya diundang atau tidak, tapi yang jelas ibu-ibu diundang. Ya nanti diikuti saja kegiatannya, acaranya, Dospundi, ada hal baru apa, nanti bisa dibagikan ceritanya di PMO bulan April setelah Lebaran gitu. Mungkin ya membawa laptop di dalamnya ada data-data dokumentasi yang sudah dikelompokkan di folder-folder, jadi nanti tidak kesulitan mencarinya dan ya bisa diamati sekolah lain di kabupaten lain, di kota lain itu seperti apa. Oh, kalau ada kendala misalnya atau unek-unek bisa dibagikan nanti bagaimana masukan dari BPPMP, dari dinas, dari BPGB, dari sekolah-sekolah lain. Karena ya itu tadi forum tersebut dilakukan hanya 1 tahun sekali selama program pendampingan di tahun pertama ini dan ya wajib dilakukan ada karena untuk menjembatani aspirasi-aspirasi tadi nggih Bapak Ibu, Ibu-ibu ngaten. Jadi menurut saya tidak apa-apa, tidak ada hal yang perlu dicemaskan, yang jelas ada progres, ada hal yang Bapak Ibu memang betul-betul lakukan guna mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini. Oh ada proses diferensiasi, mengajarnya, berpusat pada murid. Kalau memang sekiranya belum mampu untuk dilakukan pengelompokan, ya harus gerak cepat, segera ada pengelompokan. Jadi pembelajaran berpusat pada muridnya lebih terlihat. Ada materi. Jadi Bapak Ibu nanti ada kebingungan yang sudah dirasakan oleh sekolah lain yang sudah merasakan, yaitu orang tua dan murid responnya, loh Bu materi saya kok beda ya.
kok anak saya diberikan beda. Nah itu kan ibu-ibu dari Tunggul 2 belum merasakan, muridnya Bu Ita kan belum merasakan ya, karena Bu Ita belum mengelompokkan gitu. Nah kalau yang lain sudah, dan mereka sudah diberikan informasi kalau memang kurikulum merdeka ini salah satu hal barunya adalah pembelajaran yang berpusat pada capaian hasil belajar masing-masing murid. Ya, karena tidak mungkin satu murid satu khusus ya dikelompokkan begitu, Ibu. Nggih, jadi assessment dan juga hal-hal lainnya. Modul ajar, modul Iya, Mbak P5, Ayu. P5-nya nggih, P5-nya kabarnya pripun Ibu, sampai mana pelaksanaannya? Nah, kalau belum itu atau sudah, untuk PMU berikutnya bisa disampaikan sudah berapa JP yang terlaksana. Jadi mohon betul-betul dicatat setiap aktivitasnya itu berapa JP. Jadi totalnya tidak boleh lebih dari 30% JP intrakurikuler itu harus baku dan tertulis, tercatat. Monggo bisa disampaikan untuk mengakhiri PMU kita terkait dengan P5. Ya, terima kasih Mbak Ayu. P5-nya baru berjalan. Kami sudah merancang, tapi belum deal. Maksudnya kita sudah berjalan baru beberapa JP, baru penjelasan tentang gamelan, macam-macam gamelan, dan anak praktek. Sebenarnya prakteknya itu sudah kan kemarin ekstra Mbak, ekstra. Jadi kan prakteknya sudah, tapi kita modul ajarnya secara rinci baru dari 2 JP. Demikian Mbak Ayu. Baik Ibu, matur nuwun sangat. Selanjutnya untuk mengakhiri sesi, ada yang ingin ditanyakan, disampaikan Bapak Ibu apapun itu. Tidak ada. Ampun. Sudah Mbak Ayu, sudah cukup ya. Baik. Baik, kalau tidak ada yang ingin disampaikan, saya coba ke Bu Bukus. Matur nuwun sangat sudah bergabung ini sampai akhir. Barangkali ada yang ingin disampaikan Ibu sebagai penutup, Ibu. Monggo Ibu. Sampun Bu Ayub, sampun. Mboten wonten. Nggih. Mboten wonten. Nggih. Baik, Bu Ibu, saya izin menutup. Alhamdulillah kegiatan kita PMU bulan Maret berjalan dengan baik dan lancar selama 2 JP hari ini. Matur nuwun sangat atas segala perhatian, atensi, kerjasama, dan koordinasi baik dari Ibu Pengawas, Ibu Kepala Sekolah, dan juga 2 Ibu Guru KP. Selamat menunaikan ibadah puasa dan menyambut Hari Raya. Nggih, insya Allah kita ketemu kembali setelah Hari Raya. Jaga kesehatan, jaga kondisi, dan jangan seperti saya, ini aset paling penting tuh suara, tapi minggu lalu saya sampai nggak bisa ngomong, nggak keluar suaranya. Seluruh kerjaan kacau, tapi saya udah dapat alarm jauh-jauh, tapi sayapnya masih bandel gitu loh. Ya karena kapasitas kerjaan juga banyak, jadi Gusti Allah pengen minta leret, tapi saya masih kejar terus. Ya udah, suaranya dilangke kok kan ra iso ngopo-ngopo. Akhirnya hilang beneran. Matur nuwun sangat, doa baiknya untuk kita semua, Bapak Ibu sehat selalu, salam sayang selalu, dukungan terbaik senantiasa saya berikan kepada Tunggul 2. Selamat melanjutkan aktivitas. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ayu. Monggo sampun sampai. Oke. Putri, matur nuwun.